Halo guys, balik lagi sama gue Tino Bro di channel Gadget Boy. Ini adalah video gue soal pengalaman gue selama pakai Samsung Galaxy A04. Oke, jadi yang gue pegang saat ini adalah Samsung Galaxy A04. Harga dari HP ini cukup terjangkau, mulai dari 1,4 jutaan buat yang 3/32 GB dan 1,7 jutaan buat yang 4/64 GB. Oke, jadi seperti biasa gue akan bahas spesifikasinya dulu. Jadi HP ini pakai prosesor MediaTek Helio P35. Ada dua varian, ada yang 3/32 GB yang dijual secara online dan 4/64 GB yang dijual secara offline. Buat kalian yang masih ngerasa storage-nya kurang, tenang aja, HP ini bisa ditambah pakai micro SD sampai 1 TB. Kalau untuk baterainya, HP ini pakai 5000 mAh dengan fitur fast charging sampai 18 watt. Untuk layarnya dia pakai 6,5 inch PLS LCD HD Plus dengan resolusi 720x1600 pixel dan dengan refresh rate yang masih di 60 Hz. Kalau untuk di bagian kamera, HP ini pakai kamera utama 50 megapiksel, kamera pendukung depth sensor 2 megapiksel dan satu kamera depan yang pakai resolusi 5 megapiksel. Kalau untuk OS-nya, HP ini bawaannya itu udah pakai Android 12 dengan One UI Core 4.1. Dan varian warnanya ini tuh ada 3, ada yang warna green, black dan copper. Dan warna yang gue pilih ini adalah yang warna green. Di paket pembeliannya kalian bakal ngedapetin box, handphonenya, kepala charger, kabel Type A to Type C, buku manual, dan SIM ejector. Oke, jadi gimana pengalaman gue selama pakai Samsung Galaxy A04 ini? Jujur ya, secara spesifikasi HP ini tuh emang agak kurang nyaman buat dipakai main game. Apalagi buat game yang tipenya itu kompetitif. Gue kasih contoh aja, gue coba di main PUBG Mobile, grafiknya cuma bisa dapat di smooth medium dan balance medium. Kalau untuk HD sayangnya itu nggak bisa. Padahal di generasi pendahulunya yang Samsung Galaxy A03 itu udah bisa di settingan HD. Setelah gue coba mainin, gue ngerasa agak berat dan kerasa kurang nyaman. Tombolnya juga rasa kurang responsif dan sensor gyroscope-nya ini pun nggak ada, baik software maupun hardware. Kalau gue coba di game yang lebih ringan kayak di Mobile Legends, sama aja rasanya, masih kerasa berat dan kurang nyaman buat dipakai. Jadi buat kalian yang cari performa bagus di kelas HP 1 jutaan, gue rasa HP ini nggak bakal cocok buat kalian. Tapi buat pemakaian yang normal, orang normal yang benar-benar normal gitu ya, buat pemakaian sosial media dan lain-lain, HP ini udah cukup enak buat dipakai. Kalau untuk bagian layar, menurut gue Samsung itu emang beneran bisa kasih kita kualitas layar HP 1 jutaan yang emang beneran bagus banget. Walaupun HP ini nggak pakai layar AMOLED, tapi overall buat kebutuhan nonton YouTube, scrolling sosmed, dan buat balas chat WhatsApp, HP ini enak banget buat dipakai. Dan juga pas gue lihat layar HP ini dari sisi manapun, layarnya itu masih bisa kelihatan dengan cukup jelas. Terus HP ini juga udah ada fitur RAM Plus sampai 4 GB. Gue udah coba dan gak ada perbedaan yang signifikan banget. Jadi biasanya itu gue atur ke 2 GB aja karena memori internalnya itu cuma 64 GB. Gue rasa lebih penting memori internal daripada nambahin RAM-nya. Tapi ada kurangnya juga di handphone ini. Kayak dia itu masih pakai model kamera waterdrop display, dagu bawah yang masih tebal, dan refresh rate yang masih di 60 Hz. Tapi sebenarnya mereka juga kasih kita pilihan, kalau mau refresh rate yang lebih tinggi, kalian bisa pilih yang Samsung Galaxy A04s. Tapi pastinya harganya bakalan jauh lebih tinggi. Untuk speakernya, HP ini masih pakai speaker mono dan HP ini juga udah ada fitur Dolby Atmos, tapi sayangnya kalian harus pakai earphone atau TWS buat nikmatin Dolby Atmosnya ini. Tapi overall buat di harga 1 jutaan, kualitas speakernya ini udah termasuk bagus menurut gua. Oke, kalau untuk baterainya, bisa dibilang HP ini termasuk awet. Biasanya gue kalau pakai HP ini tuh bisa bertahan 1,5 hari sampai 2 hari dan dapat screen on time yang bisa dapat 5 sampai 6 jaman. Gue rasa sih karena prosesor dan One UI Core yang emang dikhususkan buat pemakaian ringan ya. Jadi baterainya itu bisa awet gini. Kalau buat ngecasnya, gue udah pernah nyoba ngitungin dan HP ini bisa ngecas dari 3 sampai 100%, makan waktu sekitar 2 jam 30 menit. Emang agak cukup lama sih ya buat ngecasnya. Tapi ingat, ini ada upgrade dari seri pendahulunya. Karena yang pendahulunya itu bisa ngecas sampai penuh itu sekitar 3 jaman. Sedangkan handphone ini nggak sampai 3 jam. Saran gue biar nggak nunggu lama, kalian bisa tinggal tidur aja pas lagi ngecas handphonenya. Oke, kita masuk ke desainnya. Jujur, gue pribadi merasa kesel sama Samsung. Padahal di generasi pendahulunya yang Samsung Galaxy A03, desainnya itu udah bagus, pakai bahan matte dan punya tekstur. Jadinya tuh punya karakter yang kuat banget buat di HP kelas entry level. Tanpa dipakein case pun, HP-nya juga masih kerasa enak buat dipakai. Terus kenapa gitu? Di generasi terbaru ini malah dipakein warna glossy lagi. Jadinya kita atau gue itu harus banget beli case tambahan biar HP-nya aman dari goresan dan sidik jari. Tahu sendiri kan, warna glossy itu magnet banget sama yang namanya sidik jari. Tapi ya walaupun begitu, menurut gua desainnya yang baru ini masih cukup oke kok buat di HP di kelas 1 jutaan. Apalagi desainnya ini udah ciri khas dari Samsung Galaxy A banget lah. Untuk bahan polikarbonatnya juga masih kelihatan premium dan juga tombol-tombol di HP ini tuh kerasa clicky banget.
Terus HP ini juga udah dapat upgrade dari seri pendahulunya yang dulu masih pakai micro USB, sekarang udah pakai port Type C. Tapi upgrade yang paling berasa banget adalah HP ini pakai dua mikrofon yang ada di bagian atas dan di bawah handphonenya. Gua akan kasih lihat upgrade yang bakalan berasa banget kalau pas kita ngerekam video, dan ini ada contohnya. Ini bisa di zoom sampai 2 kali dan sampai 10 kali. Gue balik lagi ke 1 kali lagi. Oke, jadi ini adalah contoh perekaman dari kondisi malam hari Full HD 30 fps. Dan gue yakin banget sih untuk suara audio gue tuh bakalan kedengeran cukup jelas karena dia punya dua mikrofon. Ini menurut gue hasilnya terlalu over sharpening ya, tapi untuk di harga sejuta sih gue rasa udah cukup banget. Dan ini untuk kamera depannya Full HD 30 fps juga. Oke, dan ini untuk kondisi foto kamera depan, resolusinya sama Full HD 30 fps malam hari. Hasilnya kayak gini. Gua harap sih untuk audio gue juga tetap kedengeran ya, karena ini anginnya kenceng banget dan suara kendaraan juga banyak banget. Nah, kalau buat hasil fotonya ya, karena fitur utama dari HP ini adalah kamera dengan resolusi 50 megapiksel, tapi ya namanya HP di kelas 1 jutaan pasti begini adanya. Ingat ya, HP dengan kualitas foto bagus itu nggak selalu ditentukan dari berapa besar resolusinya. Harus dilihat juga dari sensor, lensa, prosesor yang dipakai, dan juga yang paling penting adalah software pendukung yang harus bagus juga. Tapi menurut gua untuk di harga 1 jutaan, hasil fotonya ini udah termasuk bagus, detailnya oke, dan saturasi warna yang emang ciri khas Samsung banget. Cuman di hasil kamera malamnya aja yang emang agak kurang menurut gua. Soalnya HP ini tuh nggak ada fitur mode malamnya, jadi hasil fotonya itu nggak bisa dimaksimalkan lagi. Oke, ini dia kesimpulan gue buat Samsung Galaxy A04. Setelah gue pakai HP ini semingguan, bisa gue simpulkan HP ini cocok buat kalian yang lagi nyari kualitas layar bagus, UI yang mudah dipakai, hasil kamera yang bagus buat di kelas 1 jutaan, dan baterai yang awet. Tapi sayangnya HP ini nggak cocok buat kalian yang suka ngegame dan nyari performa tinggi di kelas HP 1 jutaan. Gue rasa sih HP ini cocok juga buat dikasih ke anak atau orang tua, atau buat kalian yang mau jadiin HP ini HP kedua. Terutama buat kalian yang pakai HP X Inter dan kena blokir email, HP ini bisa banget buat dipakein tethering buat HP utama kalian. Apalagi baterai dari HP ini udah termasuk awet. Dan yang menarik adalah HP ini bisa dapat update software sampai 4 tahun dan security patch sampai 5 tahun. Ini bagus ya, tapi gue tuh agak kurang yakin sama prosesornya bisa bertahan sekitar 4 tahun ke depan. Tapi ya kita lihat aja lah. Cuman PR-nya kalian itu harus beli case dan tempered glass lagi. Soalnya bawaan dari HP ini tuh dia nggak dapet. Tahu sendiri kan, HP dengan bahan glossy itu lebih gampang kegores. Dan untuk pelindungan layar depannya juga nggak ada keterangan kalau HP ini pakai perlindungan layar tambahan atau enggak. Buat kalian yang cocok sama kebutuhan kalian, gue udah kasih link pembeliannya di deskripsi di bawah. Oke, segitu aja. Terima kasih banyak. Gue Tino cabut. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.